Hari ini saya sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Jadi ada kegiatan, kayaknya ini appetizing ya, dari the local enablers. Jadi kita disuruh untuk jalan ini menuju ke teras Cikapundung. Ini sama tim kelompok 1. Jadi saat ini kita harus mengamati kira-kira tinggi rendahnya jalan seperti apa, terus bagaimana kondisi topografi, lingkungan dan sebagainya. Di sini ada teman-teman saya di sini. Karena kita akan menyeberang. Depan ini ada Starbucks Cafe, Circle K. Nah ini adalah gedung konferensi Asia Afrika. Ini bangunan-bangunan lama yang cukup menarik ya. Starbucks Cafe. Cuma ini kayaknya nanti suaranya mungkin agak-agak sedikit agak-agak sedikit ribut ya karena mobil ya. Nah ini dia Starbucks Cafe. Lihat bangunan-bangunan lamanya cukup asik ya. Lihat, kita akan nyebrang lagi. Menuju Cikapundung River Spot. Kita akan nyebrang. Nah, di depan saya ini ada bangunan juga. Namanya apa ini? Commissioner's Vendhouders. Tapi sekarang jadi Bank OCBC ya. Wah, ini bangunan kuno nih ya, peninggalan Belanda. Terus kita sekarang lagi menyusuri trotoar di Jalan Asia Afrika. Jalan paling panjang di dunia karena melintasi Asia Afrika ya. Asia dan Afrika dilintasi jalan ini ya. Biasanya turis-turis itu pada mengunjungi wilayah ini kalau ke kota Bandung. Kayaknya depan kita ini ada turis nih, kayaknya dari Korea. Kayaknya orang-orangnya makanya berasal dari Korea nih. Korean people dari China. Nah ini ada pintu masuknya, masuk ke Museum Asia Afrika. Kayaknya from Beijing, from China. Oh ini turis dari China ya. Turis dari China lagi liburan ya, untuk mengunjungi Indonesia. Sangat asik sih traveling gitu ya, ke tempat-tempat baru, ke lokasi baru. Asik banget. Oke. Ini gedungnya tinggi-tinggi gini nih. Zaman dulu seperti ini. Gedung-gedungnya ya. Nah, karena sekarang 17 Agustus ya. Bentar lagi hari Independence Day. Jadi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Otomatis nanti tempat ini juga akan dihias ya. Sudah ada bendera-bendera merah putih. Ya, kayak tempat duduknya, trotoarnya. Untuk kebersihan sih di sini ya cukup bersih lah, lumayan lah ya. Dengan sedikit hiasan-hiasan nih, pot-pot yang bentuknya bawahnya ada kura-kura. Cukup baik ya, saudara-saudara. Di sini hampir semuanya bangunannya merupakan bangunan yang memang peninggalan zaman Belanda, termasuk heritage, di mana kita memiliki peraturan bahwa heritage itu perlu dipertahankan ya, sehingga tidak boleh diubah bentuknya seperti itu. Nah, itu sangat bagus sekali. Karena ini adalah peninggalan memori zaman dulu yang jadi saksi sejarah. Yang kedua juga jadi tempat wisata ya buat orang-orang mungkin dulu kakeknya orang Belanda, mungkin dia pengen melihat bagaimana sih zaman bangunan-bangunan sisa-sisa zaman Belanda gitu. Nah ini juga untuk apa nih, saya nggak tahu nih. Ada pintu-pintu ini apa ini? Pintu-pintu apa ini? Mungkin ini kayak di bawahnya mungkin ada ruangan ya. Oke. Bisa mau di videoin nggak Pak? Kenapa? Bisa mau di video? Oh nggak usah, saya lagi ngevlog. Oh ya. Kalian? Iya. Nah ini pintu-pintunya. Saya lagi. Ada di YouTube ya Pak? Hah? Ada nanti. Nah, Kita itu hiasan-hiasan. Ada hiasan. Masuk channel. Ada. Local enabler. Ya itu teman-teman dari local enabler. Yang satu konsultan edukasi ya. Jadi kita Bandung itu banyak sekali konsultan-konsultan yang sangat bagus, terutama di bidang-bidang pendidikan. Salah satunya ada local enabler ya. Nah ini kita lihat ya. Kita menuju area Cikapundung River Spot. Nah, jalan ini seharusnya tidak boleh lagi dilewati oleh mobil ya, seharusnya
karena untuk jalannya seperti ini ya, bukan peruntukan untuk jalan sebenarnya, untuk jalan mobil, untuk apa namanya. Nah ini adalah salah satu bangunan yang cukup unik ya, sebetulnya cuma River Spot. Dan di sini ada Aki. Di sini ada Aki. Aki Damang, Aki. Aki Damang. Nah ini adalah Pak Budi. Ini adalah dulu beliau adalah mantan kepala sekolah yang sekarang menjadi aktif ya di bidang lingkungan, terutama di bidang persampahan ya, persampahan. Jadi edukasi persampahan di sekolah-sekolah. Iya. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita sudah sampai ke Cikapundung River Spot ya. Di sini adalah sebenarnya pinggir sungai. Nah, ini sungainya ya. Ini sungainya tidak terlalu bagus ya. Tapi ya inilah sungai yang kita punya di sini. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Oke, balik lagi. Ya Pak, siap Pak. Gimana? Hah? Nge-vlog saya Pak. Gimana Pak? Sekarang kita ke spot selanjutnya di gimana? Asik ya? Bukan. Oh, Motor. iya. Sama juga sekarang mah. Ini apa sih maksudnya? Oh, nggak boleh masuk ke situ ya, nggak boleh injek sini ya. Ada batu-batu ini. Iya, batu-batu yang di jalan kadieukeun. Jam. Ya, kalau untuk pemasangan sampah ya ini jadi masalah isu yang sangat-sangat tradisional ya, yang sangat sulit sekali kita untuk membiasakan orang Indonesia itu untuk membuang sampah ya. Yang seharusnya bukan membuang sampah, tapi menempatkan sampah di tempatnya. Kita juga masih berhadapan dengan jalur trotoar yang terhalang oleh PKL ya, seperti ini. Ya, tapi ya inilah kenyataannya di Kota Bandung. Seperti ini. Jadi fungsi-fungsi dari jalan termasuk pedestrian seperti ini memang masih kurang dihargai oleh orang Indonesia. Ya mungkin karena satu masalah pendidikan, kedua juga ada permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi terus terang memang kita ini hal yang paling sangat kita harus selesaikan adalah bagaimana caranya kita ini ya, seperti ini ya. Ini kan trotoar ya, yang masih ditempati oleh teman-teman dari PKL gitu ya. Masalah ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Jadi hal yang kita harus highlight ya. Nah ini ada tempat yang lucu. Tempat lucu banget ini. Ini apa ini, nggak ngerti. Ya asik juga. Nah kita akan menyeberang. Menuju ke spot selanjutnya. Di sini kita lihat ada Pasar Cikapundung. Ini Pasar Cikapundung. Kayaknya kita masuk sebuah kawasan ya di area Pasar Cikapundung. Nah ini dia. Ini pasarnya. Ini kayaknya lebih pasar ke pasar elektronik ya di sini. Jadi saya sempat juga benerin TV di dalam pasar. Mau benerin TV pun ada gitu ya. Seperti Sony kan sulit untuk diperbaiki tapi tetap ada. Nah ini kayaknya jalan tembusan langsung menuju ke arah Jalan Braga. Saya baru tahu nih ada jalan seperti ini. Ada masjid Al-Ikhlas. Tapi kalau misalnya kita lihat di kawasan ini memang kondisinya seperti ini ya. Kiri kanan penuh dengan barang-barang, tempat parkir, masjid. Coba kita pakai paling lebih lebar. Mobil baru nih. Platnya putih merah nih. Fresh from the showroom. Hybrid ya, Pak. Ini juragan yang punya tempat ini kayaknya. Yang punya tempat ini. Pasar elektronik, lampu.
Punten Pak. Nah kita bertemu dengan kelompok 1 nih. Papasan dengan kelompok 1. Papasan dengan kelompok 1. Ada yang mau sharing nggak? Sok di sini, mangga. Nah ini kelompok 1 dan kelompok 2 bertemu berpapasan. Jadi kelompok 1 itu akan ke Cikapundung River Spot, sementara kita akan ke arah Jalan Braga. Dan ini ada rekan saya, Bu Ayu. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan sambung lagi saat kita sudah ada di Jalan Braga. Siap. Baik, kita akan lanjutkan menuju tempat-tempat yang cukup menarik. Ini ada jembatan ya. Jembatannya cukup lucu. Penuh warna-warni seperti ini. Nah, ini nih. Kendala lama ini. Jadi main ya, Pak? Boleh kan di aturannya. Ya. Kita mau membersihkan juga ya susah jalannya kalau ada yang gimana apa. Nah ini sungai-sungai dari Cikapundung di atas. Nah bangunan di atas pondasi katanya. Ada bangunan-bangunan pondasi seperti bunga-bunga ini sebenarnya udah baik ya untuk pesisir sungai ya. Ini di atas. Jadi memang kita sekarang lagi menuju ke arah Jalan Braga melalui jalan gang. Punten. Jalan gang. Kita masuk jalan gang. Salaman. Ngeparati kabel. Oh sini. Oh ya. Oh saya salah jalan. Siap. Siap. Saya kita apal, Pak. Kita masuk gang nih, nembus dari Pesan Cikapundung ke arah Jalan Braga ini ya, Kang ya? Ke arah Jalan Braga ya? Kita mulai masuk ke arah jalan. Kita ke RW 8. Oh, RW 8 siap. Jadi di persimpangan antara Jalan Braga, iya, Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika, itu ternyata ada kawasan pemukiman yang memang sudah sangat tua ya. Di sini kita masuk gang. Jadi gang itu sebenarnya adalah kehidupan atau tempatnya di masa lalu yang khususkan untuk orang-orang kerja, kelas pekerja zaman dulu. Sebelum adanya vertical building yang sekarang kebanyakan kelas pekerja adanya di Punten ya, ada di Rusunawa maupun di apartemen. Wah. Oh. Punten Pak, pada ngalangkung. Aduh, punten Pak. Halo. Coba ngeri ngalangkung ah. Kenapa? Wah, ini gawat. Punten ah. Duh. Waduh, untung alhamdulillah Alhamdulillah. Kalau tadi kita melihat ada yang kena kepala, aduh. Oh, banjirnya sampai sini. Waduh. Jadi ini pernah kebanjiran semua kebanjirannya wilayah ini. Jadi ini merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Malah urus titik kan. Muter ya, Pak. Ini kayak telah. Iya, bisa. Oh, gitu. Banyak coret-coretan nih, warna-warni. Coret-coret naon nih teh? Ciro Alves, Bandung, Persib. Ciro Alves sekarang udah warga negara Indonesia ya? Udah ya? Mantap, Nah ini jalan-jalan sekitar.
Cukup jauh juga ternyata ya jalanan dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Braga melalui RW 8. Jadi RW 8 ini adalah RW yang saat Jalan Braga kebanjiran ya, karena banjir bandang dari Sungai Cikapundung. Tingginya cukup lumayan ya di sini. Ada pingsan di antara 2 meteran. 2 meter. Bau tutung ya. Bau tutung. Oh ini. Nah ini adalah salah satu tempat. Siap. Wah ini sih. Ada warna-warna yang cukup menarik ya. Ini nggak tahu apa. Cuman kita akan ngumpul dulu sebentar di sini bersama kelompok 2. Nanti kita ketemu lagi. Nah, ini Wilujeng Sumping. Tadi kita baru keluar dari gang yang tadi ya, Gang Apandi. Sekarang kita ada di Jalan Braga. Nah, ini dia. Itu adalah salah satu jalan yang paling ikonik di Bandung ya. Jalan Braga. Ada foto Presiden RI pertama, Presiden Soekarno. Luar biasa. Sangat-sangat kreatif ya teman-teman. Kota Bandung gitu ya. Nah kita lihat ada beberapa papan. Ini petokannya mungkin bangunannya masih bangunan lama tapi dia dicat deh. Mumu Family. Itu bangunannya bangunan lama tapi dia cat ya. Dia cat. Kemudian dia rubah bentuknya. Enggak bentuknya sebenarnya. Lebih ke warna ya. Tapi dari segi konstruksi bangunan masih sama. Masih bangunan zaman dulu ya. Nah, ini ada kaliber. Salah satu brand tas sepatu yang bagus menurut saya ya. Jalan Braga. Oke. Sekarang kiri ada toko. Nah ini setiap hari Jumat Sabtu Minggu kalau nggak salah itu ada Sabtu Minggu ini Jalan Braga ini tidak boleh dilalui oleh kendaraan. Nah itu adalah regulasi yang baru saja diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung oleh Pak PJ ya, Pak Bambang ya. Jadi kita akan melaksanakan pemilihan pada daerah bulan Oktober dan saat ini wali kota itu dipimpin oleh PJ penanggung jawab. Saat ini Pak Bambang sebagai PJ, kemudian regulasikan atau menginstruksikan bahwa Jalan Braga setiap weekend itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan. Dan imbasnya lumayan cukup bagus, jadi banyak sekali turis yang mulai berdatangan sehingga okupansi rate di hotel-hotelnya meningkat. Begitu yang saya dapatkan laporannya kemarin dari BPS Kota Bandung, dari Dinas Pariwisata Kota Bandung ya. Wah, apa ini? Ada yang ngantri bro. Kadang-kadang kalau ngeliat yang ngantri-ngantri gitu guys, saya suka penasaran juga. Apa sih? Wah, ini bangunannya lihat. Resto Bumi Bistro. Wah, ini restoran yang baru. Restoran baru. Ini Jurnal Risa Restoran. Ini juga cukup bagus. Nah, ini family's favorite. Ini sajian Asia Alexa. Ini lukisan-lukisannya. Sangat original ya. Iya, nggak apa-apa. Sangat bagus tulisannya, kanan kiri. Sebenarnya kalau ada tempat nongkrong sih Jalan Braga adalah salah satu jalan yang bisa dibilang nyaman ya untuk kita bisa nongkrong dengan jajanan ya, kemudian dengan fasilitas seperti kursi-kursi ya, trotoar. Ya, ini sangat memungkinkan buat turis-turis yang datang dari luar Kota Bandung untuk bisa menikmati ya, nyamannya Kota Bandung di Jalan Braga ini. Karena itu ya kita sebagai ASN ya Kota Bandung ya selalu berupaya ya, agar bagaimana caranya Kota Bandung tetap selalu bersih ya, selalu nyaman ya untuk warga Kota Bandung maupun untuk warga atau untuk turis ya dari domestik maupun dari luar negeri seperti itu. Terus jalan ya menyusuri area Jalan Braga tadi kita dari Asia Afrika tembus melalui gang yang kebanjiran karena saat ini kita memang sedang melaksanakan FGD ya untuk mengatasi masalah solusi banjir ya di Kota Bandung. Karena Jalan Braga ini sempat kena kebanjiran yang tadi saya ceritakan waktu saat kita berada di Sungai Cikapundung. Kena kebanjiran gara-gara ada air bah yang berasal dari Sungai Cikapundung. Dan menurut teman saya katakan bahwa
banjir itu merupakan banjir bandang yang datang dari arah Lembang. Karena Lembang itu lokasinya lebih tinggi daripada kota Bandung. Nah, kita di sini harus berlari. Nah, itu adalah salah satu bangunan Bank BJB. Ini bagus. Kota Bandung. Cukup melelahkan ya. Inilah ya. Ini adalah salah satu spot yang strategis. Kita akan segera menuju lagi ke museum ya Asia Afrika. Di depannya Museum Asia Afrika. Ya mungkin itu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih, sampai jumpa.